Tapi lockdownnya 1 bulan. Ya kalau aku jadi mbasnya juga takut sih. Bayangin aja kalau kamu ditelepon jenderal siapa gitu. Sekarang lanjut ke cerita intinya. Cerita yang aku dapat dari Mas Tour Guide. Tanggal 6 Maret, Mas Tour Guide ini yang dulu jadi manajer hotel di pulau itu nerima tamu 2 orang dari UK. Mereka check in itu sore dan stay di situ udah semalam. Jadi tanggal 7-nya. Tanggal 7-nya pagi dia dapat telepon dari pemerintah Vietnam dan itu kayak orang yang punya kuasa tinggi. Dia tuh pas itu takut banget kayak gitu, ada apa kok ditelepon sama orang penting banget, apa aku ada salah kayak gitu. Itu atmosfer negara komunis langsung terasa di aku. Ya kalau aku jadi mbasnya juga takut sih. Bayangin aja kalau kamu ditelepon jenderal siapa gitu, kamu atas nama ini, iya pak, kamu saya hukum bla bla, kan nggak lucu juga gitu. Tapi ternyata itu dapat info kalau 2 turis yang masuk ke pulau itu curigai membawa virus berbahaya kayak gitu. Lalu itu tanggal 7 Maret pagi, selang setengah jam dari telepon yang dia terima, itu datang 3 kapal dari Border Guard Hospital sama dari pemerintah. Udah langsung nutup pulaunya, siap-siap lah itu diisolasi semuanya orang-orang di sana. Terus si masnya ini itu gasnya buat jadi kayak moderatornya, kayak operatornya, penyambungnya antara guest hotel sama orang-orang yang ada di dalam ini sama pemerintah hospital sama border sama embassy juga, karena embassy-nya pada telepon ke dia, lalu dideteksi lah, tes, di swab, di segala macam, ditanyai riwayat perjalanannya kayak apa. Total di pulau itu ada 53 orang dari berbagai negara dan itu termasuk 17 orang Vietnamis, orang-orang Vietnam usia 18 sampai 35 tahun. Jadi di sana orang-orang muda semua. Ya maklum lah, itu kayak private island buat party kayak gitu. Jadi orang-orang muda gak ada yang terdeteksi sakit parah kayak gitu. Tapi yang 2 orang ini di tracing langsung ada positif coronanya. Mulai dari situ semua pulau diisolasi 14 hari. Nah, yang aku ngomong 45 juta, dia dapat 45 juta itu sebenarnya itu buat makannya mereka, konsumsinya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, karantina itu di sini gratis. Gratis dikasih makan, gratis dikasih tempat tinggal. Pokoknya 2 minggu itu nggak boleh kemana-mana, cuma di tempat karantina itu diisolasi. Salah satu tugas masnya itu juga lucu. Masnya itu juga bertugas untuk menjaga orang-orang itu agar tetap happy. Kata pemerintahnya, kalau orang-orang happy itu nggak mudah sakit. Jadi pas itu masnya juga cerita, dari dia yang nggak bisa main volley sampai dia yang jago banget smash volley kayak gitu. Karena karantina ini 2 minggu full nggak ngapa-ngapain di pulau itu. Terus kadang dia juga ngasih free beer ke orang-orangnya biar kalau orang-orangnya udah pada down, udah pada oh my god it's so boring in here, nggak ada yang bisa dilakuin, cuma baca buku, nggak boleh main air, ada paddleboard, ada kayak, ada surf, ada cliff jumping, tapi nggak boleh semua. Pokoknya yang berhubungan dengan olahraga air nggak boleh. Untuk mencegah keboringan ini kadang dia ngasih bir gratis tapi nggak yang beralkohol tinggi, jadi cuma bir aja dan itu boleh sama pemerintahnya. Nah terus 1 hari itu 1 orang dapat jatah makan 60.000 dikali 53 orang dikali 14 hari. Nah itu ketemulah 45 jutanya. Dari situ 45 jutanya yang saya maksud. Lalu penanganannya kayak apa pas di pulau itu? Nih aku ceritain ya. Jadi di sana setiap hari kapal yang bawa logistik, makanan, minuman, sama keperluan-keperluan lain dari pulau utama ke pulau yang terisolasi ini datang tuh tiap hari 2 kali sehari, pagi sama sore hari. Dan itu juga ada orang-orang dari hospitalnya buat cek blood pressure juga, terus temperatur tubuh, sama kebutuhan-kebutuhan khusus lain. Kayak 1 orang WNA itu ada kelainan jantungnya. Nah itu kudu nyari obat tuh ke ibu kota, ke Hanoi. Itu sekitar berapa jam ya dari Haiphong, pokoknya jauh dari Haiphong, dan itu semua gratis. Sesampainya udah nih 14 hari isolasi dan finish, terus orang-orang ini dibawa ke rumah sakit di Haiphong, di pulau utamanya. Dari 53 orang ini semuanya diangkut pakai bus, kapal, lalu bus lagi sampai di rumah sakitnya. Dari 53 orang yang diisolasi di pulau itu sampai di rumah sakit yang dikarantina itu ada 200 orang. Kenapa? Karena pemerintah Vietnam itu ketat banget kalau kamu berhubungan
berkontak secara langsung atau berdekatan dengan orang yang disinyalir memiliki corona, kamu juga harus diisolasi kayak gitu. Jadi dari mulai supir bisnya, supir kapalnya, apa sih supir kapal? Nahkodanya. Goblok ya gue. Sorry, dari nahkoda kapalnya, awak kapalnya, bodyguardnya, dia itu dari pelabuhan ke rumah sakitnya itu dapat prioritas nih, dapat jadi kayak ada polisinya kayak gitu. Nah, mereka juga ikut dikarantina selama seminggu. Dan itu katanya masnya, dia juga tanya tuh sama supirnya, "Mas, kok kamu mau sih dikarantina? Kamu kan cuma nyupirin doang berapa menit." Terus dia bilang, "Mending lah aku dikarantina daripada aku nanti pulang bawa penyakit buat anak istriku." Jadi aku salut banget sama orang-orang yang kayak gini. Dia mikirin keluarganya, mikirin orang lain. Terus habis seminggu dari rumah sakit, apa yang dilakukan pemerintah Vietnam? Para WNA-nya itu dikasih option mau tinggal di Vietnam atau mau pulang ke negaranya. Dan jelaslah pas itu kan, siapa sih yang nggak takut stuck di negara orang? Nanti kalau duitnya habis gimana? Nanti kalau keluarganya pada bingung gimana? Jadi mereka pada milih pulang. Dan di situ pemerintah Vietnam juga memfasilitasinya. Maksudnya memfasilitasi dari akomodasi, dari H+7 dari rumah sakit sampai hari H flightnya. Karena pas itu susah banget flight internasional. Dia digratiskan, mau nginep di hotel mana terserah, dibayarin sama pemerintah. Endingnya gimana nih sama mas-masnya? Kan pulaunya udah diisolasi, ditutup, dan pas itu nggak ada turis juga. Jadi mas-masnya ini memilih pulang ke kampungnya bersama istrinya. Udah close kontrak sama hotelnya dia. Dari situ dia dapat uang asuransi dan dibayari pemerintah 50% dari total gajinya. Jadi happy ending buat masnya dan buat semuanya. Dan happy ending juga buat kita semua karena nggak ada corona lagi di sini. Kalau buat pengalaman aku sendiri selama karantina di Vietnam, itu di provinsiku ini pas Juli itu second wave itu cuma ada 1 orang yang kena, 1 orang, tapi lockdownnya 1 bulan. Itu rasanya oh my god, Indomie again. I already feel sick with that, but what can I do? So ya udahlah, 1 bulan itu tuh cuma 1 doang itu loh, kok yang terefek 1 provinsi. Tapi sekarang aku merasakan manfaatnya karena seperti yang kalian tahu, kalau tahun baru ini aku pergi liburan lagi dan kalian lockdown. Enggak, sorry, aku nggak akan tertawa di atas penderitaan kalian. Pemerintah Vietnam itu ngelacaknya cepet banget itu loh. Sambil satu contoh dari mas-mas ini ya tadi ya, dia setengah jam langsung jalan, langsung isolasi 1 pulau. Aku tanya gimana ya mereka ngelacaknya ya. Kata masnya itu pemerintah itu tahu semua pergerakan kita, gampang banget dilacak. Semuanya kan serba online, jadi pemerintah punya akses ke semuanya. Mereka arrive dari pesawat, turun di imigrasi, check in, nyewa travel, terus ke pelabuhan beli tiket. Itu semuanya bisa di tracing sama pemerintahnya. Jadi it's so easy for them to just find some foreigner in here. Aku udahan aja, kalau mau ada yang tanya-tanya silakan.